Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zari Andri dengan nomor WP 22101152620026. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek tugas akhir saya yang berjudul Perancangan dan Pengembangan Alat Tes Buta Warna Berbasis IoT. Yang pertama itu pendahuluan. Pendahuluan di sini saya bagi menjadi 5, yaitu yang pertama latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang saya ambil di sini yaitu kondisi gangguan penglihatan yang menyebabkan penderitanya kesulitan dalam membedakan beberapa warna tertentu, terutama warna merah, hijau, dan biru. Selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun alat tes buta warna berbasis teknologi digital yang efektif dan efisien. Yang kedua, komponen apa saja yang diperlukan dalam pembuatan alat tes buta warna ini. Yang ketiga, bagaimana cara kerja alat tes buta warna yang dirancang dalam mendeteksi jenis buta warna. Selanjutnya itu batasan penelitian. Batasan penelitian ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, jenis buta warna yang diuji. Yang kedua, metode pengujian. Yang ketiga, perangkat keras yang digunakan. 4, target pengguna. 5, bahasa dan tampilan. 6, lingkup pengujian dan validasi. Selanjutnya, merancang dan membangun prototipe alat tes buta warna yang menggunakan teknologi digital. Yang terakhir itu hipotesa. Jika alat tes buta warna dirancang dan dikembangkan dengan manfaat teknologi IoT berbasis microcontroller ESP32, maka alat tersebut dapat meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan aksesibilitas dalam proses deteksi buta warna dibandingkan dengan metode manual konvensional. Berikut ada beberapa penelitian terkait yang saya dapat, yaitu yang pertama, tahun 2021, Subari et al. Mengembangkan alat tes buta warna berbasis virtual reality atau VR. Pada tahun 2022, Shiny et al. Penelitian ini menggunakan Google Form untuk melakukan tes buta warna dan menunjukkan sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. Pada tahun 2023, Estrada dan Sarboko mengembangkan alat tes buta warna berbasis mikrokontroler yang menggunakan metode Ishira dan password. Pada tahun 2025, saya ingin melakukan penelitian ini akan dirancang dalam bentuk prototipe dengan mikrokontroler berbasis IoT dan tampilan digital. Berikut adapun beberapa komponen utama. Yang pertama Arduino, ESP32, TFT display, dan power supply. Arduino di sini berfungsi untuk menyimpan program dan dapat mengendalikan I/O. Bukan hanya itu saja, di Arduino ini saya juga akan menyimpan daftar gambar yang akan ditampilkan pada TFT display. Yang kedua itu ESP32. ESP32 ini berfungsi sebagai penghubung antara perangkat dengan Telegram yang akan menampilkan hasil dari tes tersebut. Yang ketiga yaitu TFT display. TFT display ini berfungsi sebagai tampilan layar seperti Android pada umumnya, yang dimana dia akan menampilkan gambar-gambar dan opsi pemilihan untuk jawaban yang benar atau salah. Yang keempat itu power supply. Power supply di sini berfungsi sebagai untuk penyedia atau pemberi arus listrik kepada alat agar bekerja dengan stabil. Berikut adalah kerangka penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah, studi literatur, dan wawancara dengan dokter spesialis mata untuk memahami kebutuhan pengguna dan kekurangan metode tes konvensional. Pengumpulan data. Pengumpulan data menjadi 3, yaitu observasi, wawancara, uji respon, dan uji respon. Yang pertama itu observasi. Observasi di sini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama itu studi pustaka, yaitu mengkaji literatur terkait buta warna, metode deteksi seperti tes Ishira, prinsip kerja mikrokontroler, serta penelitian terdahulu tentang alat serupa. Yang kedua itu pengamatan prototipe. Proses ini mencakup pengamatan bagaimana pola warna tampil pada layar, seberapa responsif tombol input saat digunakan, serta kestabilan sistem dalam mendeteksi dan menampilkan hasil tes. Yang kedua, wawancara dilakukan secara resmi, semi terstruktur,
struktur dengan narasumber yang memiliki keahlian di bidang kesehatan mata, seperti dokter spesialis mata atau tenaga medis yang terkait. Yang ketiga yaitu uji respons. Setelah prototipe selesai dibuat, dilakukan pengujian secara langsung kepada beberapa responden, baik yang diketahui mengalami buta warna maupun yang tidak mengalami buta warna. Analisa sistem. Analisa sistem di sini terdapat menjadi 8. Yang pertama, Arduino. Arduino Uno atau Mega. Ini akan pada Arduino ini saya akan menyesuaikan dengan beberapa komponen yang akan digunakan untuk pinnya. Iya, fungsi Arduino yaitu merupakan papan mikrokontroler atau microcontroller board yang berbasis pada ATmega 328P, sebuah mikrokontroler 8 bit buatan Atmel. Yang kedua yaitu speaker. Speaker merupakan perangkat output audio yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara melalui getaran membran. Yang ketiga, push button. Salah satu jenis saklar atau switch yang digunakan untuk menghubungkan atau memutus alur listrik secara sementara. Yang keempat itu step down. Step down ini berfungsi sebagai untuk menurunkan tegangan input ke level tegangan output yang lebih rendah dengan efisiensi yang tinggi. Yang kelima, TFT display. TFT display yaitu atau thin film transistor, yaitu salah satu jenis teknologi tampilan yang digunakan dalam layar LCD atau liquid crystal display. Yang ke-6, VN-M16P atau biasa disebut dengan modul MP3. Pada modul pemutar audio digital berukuran kecil dan harga terjangkau yang dirancang untuk memutar file audio dalam format MP3 dan WAV. Yang ketujuh yaitu ESP32. ESP32 sudah terintegrasi dengan fitur konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth termasuk BLE yang menjadikannya solusi ideal untuk proyek berbasis IoT. Yang terakhir yaitu power supply, berfungsi untuk menyediakan energi listrik agar seluruh sistem bisa bekerja dengan stabil. Perancang sistem. Yang pertama itu pemilihan komponen seperti Arduino, LCD, tombol, dan satu daya atau power supply. Yang kedua, perancangan tampilan tes isyarat digital. Yang ketiga, pemrograman logika deteksi dan penyimpanan hasil tes. Selanjutnya itu pembuatan sistem. Penyusunan rangkaian pada breadboard. Yang kedua, pengujian antarmuka dan fungsionalitas program. Yang ketiga, integrasi semua komponen menjadi satu. Selanjutnya itu pengujian sistem. Pengujian ini dilakukan ke beberapa kelompok kecil pengguna, baik itu yang normal atau penderita buta warna. 2. Evaluasi keterbacaan pola, respons input, dan ketepatan hasil. Yang terakhir yaitu implementasi sistem. Sistem ini akan digunakan pada ruang lingkup kesehatan, pembelajaran, dan evaluasi dari prodi. Sekian presentasi dari saya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.